Halo, Hai. kembali lagi di channel Ngobrolin Visa. Di episode kali ini gue Reno ditemani oleh Joe lagi. Episode kali ini kita akan coba menjelaskan aja ya. Ya. Salah satu negara Schengen juga nih, dokumen dari masalah dokumen dan hal yang lain. Yang kita bahas hari ini apa nih? Spanyol. Spanyol ya. Masih di Schengen sih sebenarnya. Jadi memang ada Schengen ini, khusus Schengen banyak ya, maksudnya negara-negara tujuan wisatanya termasuk Spanyol ini ya. Kemarin kan kita udah ada episode Perancis, Belanda sama Itali, betul. Itali kita udah tayang juga tuh. Jadi sekarang kita mau coba menjelaskan atau berbagi informasi untuk kalian untuk negara khusus negara Spanyol. Gitu. Nah ini untuk ini kita nggak jangan ambil untuk di YouTube nih, kan suaranya bisa dengerin juga. Betul. Ya, untuk kalian juga bisa dengerin audionya di podcast. Ada di Spotify, di Apple Podcast. Nanti di search aja di channelnya Ngobrolin Visa. Jadi kalau kalian mau dengerin audionya aja santai sambil makan atau sambil apapun terserah, silahkan aja. Atau mungkin kuotanya terbatas. Bisa dengerin dari podcast juga. Untuk yang pertama nih sebenarnya kenapa Spanyol, Jo? Maksudnya kenapa Spanyol ini salah satu tujuan destinasi di negara Schengen? Kalau untuk Spanyol itu banyak untuk tempat tujuan wisata ya, satu untuk hiburan juga. Oh iya, kan ada itu ya yang disco itu iya, kan, yang Ibiza itu kan. Ibiza. Ya, itu kalau ke Ibiza berarti gue harus ini dong. Visanya visa Spanyol. Spanyol kan. Spanyol, oke. Meskipun dia beda pulau kan. Beda pulau kan ya. Nah, sama satu lagi favorit untuk kunjungan wisata Islami. Oh iya. Termasuk juga ya. Spanyol banyak juga ya. Iya, betul. Oke. Kenapa makanya banyak juga ya, maksudnya di luar bisnis ada juga turis juga banyak juga ya ke sana ya. Karena tujuan wisatanya di kotanya juga banyak kan. Banyak, betul. Terus dalam hal dokumen nih sebenarnya nih Mas Jo ini kan yang istilahnya yang biasa mengurus membantu aplikasi Spanyol. Sebenarnya maksudnya dari dalam hal dokumen ini gimana nih Jo dibandingin negara yang lain ya? Kalau dokumen umumnya sebenarnya normal ya, sama aja dengan negara Schengen lain. Iya ya, basicnya ya. Contohnya kita mulai satu-satu deh. Misalkan yang pertama itu formulir. Oke. Formulir aplikasi visa itu dia bisa diambil dari website application centernya. Mesti online atau gimana nih? Bisa ditulis tangan. Bisa ya, tapi mesti download kan? Download ya dari application center ya, BLS. Oh ya untuk kalian untuk negara Spanyol ini dia ada application centernya sendiri dan itu namanya BLS ya. BLS Spain Indonesia namanya. Yes, itu tempatnya tuh di Kuningan di Gedung Palmawan lantai 10. Betul. Ya di situ application centernya. Jadi kalau kalian akan mengajukan visa Spanyol itu kalian pasti diarahinnya ke sana. Ke application center, kan? Betul. Enggak ke kedutaan kan? Iya, tidak. Oke, pertama itu tadi tuh formulirnya gimana nih Jo? Nah kalau misalnya itu pertanyaannya umum sebenarnya, itu bisa di-download dari website application center. Diketik boleh, ditulis tangan juga nggak apa-apa. Oke. Gitu pertanyaan. Tapi yang pasti tertulisnya jelas ya. Betul, pertanyaannya umum sama, nanti ditanda tangan di halaman 3 dan 4. Di fotokopi. Jadi kalau untuk formulir dia harus 2 tuh, satu asli satu fotokopi. Oh, ketika mengajukan itu ya. Betul. Jadi yang udah tanda tangan asli itu mesti dikopi lagi. Lagi. Kopiannya itu nanti untuk pengambilan. Oh, untuk pengambilan collection nanti ya. Nah, itu dia. Nah, selain dari formulir biasanya paspor. Oke. Paspor standar ya. Sama aja. 6 bulan dari tanggal berpergian berlakunya. Ya itu standar sih sebenarnya, maksudnya ada di semua negara Schengen itu untuk masalah paspor. Betul. Karena basicnya sih kayak gitu sih 6 bulan ya. 6 bulan berlakunya paling tidak ya. Nah selanjutnya itu foto juga basic sama sih. Mau Schengen kalau kalian yang pernah nonton episode sebelumnya itu untuk Schengen kita pasti jelasinnya ukurannya 3,5 kali 4,5. Background putih. Kalau bisa jangan pakai kacamata ya. Betul. Terus juga kalau zoomnya tuh. Oh, zoomnya juga 70-80%. 70-80%. Terus kalau bisa yang terbaru Betul. Dan belum pernah digunakan di visa sebelumnya. Itu dia. Jangan kalau misalkan kalian pernah dipakai sebelumnya tapi dalam waktu 6 bulan ya silakan coba aja, tapi sebenarnya minta yang baru sih. Iya, kita saranin sih kalian foto baru aja. Betul. Kan biar nggak ada masalah juga di prosesnya nanti kan. Ya betul. Nah satu lagi fotokopi paspor biasanya diminta juga. Fotokopi paspor itu hanya halaman yang identitas
dan halaman yang ada visa Schengen sebelumnya saja. Yang lainnya nggak perlu ya? Nggak perlu. Misalkan gua ada visa US atau visa Cina misalkan. Nggak perlu, kedutaannya nggak mau itu. Yang penting visa Schengen sebelumnya Visa ya? Schengen sebelumnya aja. Kalau di paspor lama ada visa Schengen? Nggak apa-apa. Lampirin juga ya? Iya. Oke. Paspor lama sebelumnya satu aja tapi. Oh iya. Pokoknya kalau misalkan punya paspor dari tahun 80 nggak perlu juga. oh iya. Paling kayak apa sih? 5 tahun terakhir lah ya. Iya, 5 tahun terakhir lah ya. aja. Perjalanan visa Schengen kalian yang udah pernah didapatkan dalam 5 tahun terakhir dilampirin aja. Betul. Buat itu kan buat referensi kedutaan juga kan. Iya. Pasti ya. Kalian udah pernah ke Schengen atau belum kayak gitu. Nah, untuk Terus satu lagi tiket nih. Nah, reservasi tiket itu kedutaan memang tidak pernah minta untuk yang issued ya. Iya, Yang booking aja kan. Booking. Tapi Nah, ada tapi nih. ini gawat juga nih. Kalau Spanyol itu misalkan kita bertujuan untuk pergi ke beberapa negara Schengen, itu domestic flight-nya wajib. Oke. Berarti agak sedikit beda dengan yang kayak kemarin Perancis atau Italia. Betul. Kalau Italia kan kayak kemarin tuh nggak perlu ya. Nggak perlu. Ada flight domestik yang penting Ya. lo hotel di semua negara aja. Ya, betul. Tapi kalau di Spanyol ini Wajib. butuh. Oke, misalkan Bukan kalian butuh, wajib. Oh wajib, oke. Jadi kalau Kedutaan kalian nggak mau tuh. kunjungan mengajukan visa aplikasi visanya di Spanyol, tapi kalian nanti rencananya akan berkunjung ke negara lain juga. Ada beberapa negara Schengen. Ya kalian nggak cuma ngalampirin hotelnya aja tuh, Iya, tiketnya tapi juga. tiket domestiknya harus. Wajib. Maksudnya transportnya kalian menggunakan apa tuh? Iya, betul. Mau pesawat, kereta ada? Tetap nggak perlu issued ya. Oh iya, hanya booking aja. Hanya booking aja. Yang pasti itu, maksudnya kedutaan juga pasti nyaraninnya jangan isut sebelum visa di tangan. Betul. Ya, itu dia. Karena dia hanya pengen lihat rencana perjalanannya Iya, sih. rencana perjalanan fixnya tuh berarti kan. Iya, betul. Iya. Terus yang kedua hotel tuh. Nah, kalau hotel ini cukup bookingan aja kan? Cukup bookingan aja. Dan nggak perlu isut juga kan? Nggak perlu. Kan? Maksudnya, Kecuali kalau kedutaan minta nanti ya. oh ya, itu masalah nanti kalau ketika dokumen udah masuk. Ketika kan? udah dokumen udah masuk, dokumen kedutaan minta hotel yang udah di-issue itu udah lain hal sebenarnya. Oh iya. Pada saat aplikasi hanya booking aja cukup. Booking aja, tapi di situ confirm booking ya. Kalau misalkan kalian booking online tuh pastikan Ada bookingnya itu konfirmasinya. memang sudah confirm, bukan hanya kayak palsu-palsuan gitu. Iya, betul. Nah, kalau kedutaan ngecek bermasalah tuh kan. Jangan ya. Nah, itu sebenarnya untuk pengganti bukti akomodasi. Nah, untuk hal lain nih, misalkan kita ada surat undangan dari keluarga atau rekan di sana. Keluarga Itu kan biasanya kita akan tinggal di kediaman dia nih. itu undangan ya. Berarti nggak hotel dong. Iya. Nah, itu ada surat undangan namanya Carta de Invitación. Nah itu gue mesti dapetnya gimana nih? Itu nanti orang yang di sana, orang yang di Spanyol yang mengurus dan mengurus ke Carta de Invitación ini, dan itu harus dikirim asli ke Indonesia. Oh, Dan dibawa pada saat aplikasi. Berarti si pengundangnya ya. Pengundangnya betul. Bikinnya di mana ya? Lu tau gak sih? Itu di kantor kelurahan kayaknya. Kelurahan di sana. Kantor wali kota setempat. Oh, wali kota ya. Wali Iya, kota. betul. Jadi kalau kalian ada pengundang di sana, mungkin saudara, nah undangannya itu pengundang kalian itu yang buat di sana, bukan dari kalian ya. Nah, nanti itu dikirim ke Indonesia. Indonesia asli. Iya, untuk kalian bawa pada saat aplikasi. Dilampirkan di aplikasi visa kalian. Gitu. Nah, Terus lagi asuransi. Iya, asuransi pelajaran nih, pelajaran lagi. Perjalanan. Asuransi perjalanan sama seperti Iya. lain. Dan berlaku sesuai tiket ya. Berlaku sesuai tiket. Dan itu harus issue tuh. Kalau misalkan asuransi sekarang iya issue. Iya. Saya kan udah nggak mau lagi tuh. Iya, maksudnya dia benar-benar harus issue kan. Benar-benar harus issue. Asuransinya bukan kayak maksudnya Pro forma gitu kan, enggak kan? Enggak kan. Nah, itu pasti kan kalian juga udah issue asuransinya. Karena ya dulu pernah juga sih kalau misalkan visanya ditolak, sebenarnya kalian bisa refund sih. Nah, itu aja. Pastiin sesuai tiket ya durasinya. Terus selanjutnya itu surat keterangan kerja. Oke. Surat kerjanya atau nih. sekolah. Ya standar Schengen juga sih. Standar Schengen, dalam bahasa Inggris pasti dalam kan. bahasa Inggris. Kan ke kedutaan Spanyol di Jakarta. Di situ dijelasin juga, pastiin di situ di-mention nama kalian, paspor, nomor paspor ya. Nomor paspor, posisi kalian di perusahaan itu sebagai apa, terus dengan kop surat pasti kan. Betul, dengan kop surat, tujuan perjalanan, tanggal berapa sampai tanggal Iya, berapa. durasinya. Terus biayanya akan ditanggung oleh siapa dong? Iya, betul. Ya, di-mention juga di surat tersebut ya. Maksudnya kalau turis pasti kan kalian sendiri yang nanggung. Kalau untuk urusan bisnis biasanya kantor ya. Kantor yang menanggung nanti di-mention di situ. Maksudnya dijelaskan siapa yang menanggung perjalanannya. Ya, betul. Berikutnya nih banknya nih, Jo. Kalau banknya kan 3 bulan terakhir 3 bulan terakhir. Kalau kayak Italia kemarin kan dia harus ada surat referensi dari bank. Nah, kalau misalkan gimana Spanyol surat referensi bank itu nggak wajib.
tapi kalau ada akan lebih bagus. Oke. Dan itu 3 bulan terakhirnya masih asli atau cukup kopian aja ya? Biasanya harus asli. Harus asli print out dari bank. Jadi rekening koran ya? Iya, rekening koran, betul. Perlu dicap-cap gitu nggak? Di legalisir tiap halaman enggak? Enggak ya? Enggak. Yang penting print out asli aja ya? Print out asli aja. Dan 3 bulan terakhir ya? Betul. Teman itu Nah, dipastikan kalau aja. untuk dokumen pribadi nih, Bray, sekarang dokumen pribadi itu Spanyol umum sih sebenarnya. Kopi KK KTP, akte itu. nikah, akte lahir. Kalau kalian pergi dengan keluarga ya? Betul, tapi dia nggak perlu translate. Oh, Hanya jadi kopinya aja. kopinya aja, tapi Betul. pastiin kopinya terbaca jelas ya? Terbaca dengan baik. Dan tidak perlu ditranslate. Tidak perlu ditranslate. Jadi kedutaan hanya perlu kopinya aja. Dan Nah, kalau misalkan dari gue sih sebenarnya ada catatan nih untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun. iya nih Schengen ya agak Betul. itu memang itu termasuk salah satu isu itu. Iya, soalnya tetap di Eropa itu di bawah 18 tahun itu belum dianggap dewasa. Nah, kalau untuk Spanyol bila berpergian dengan salah satu atau tanpa kedua orang tua, itu harus ada dokumen tambahan, surat notaris, notarial letter. Notarial letter. Berarti kalau nggak perlu datang ya orang tuanya ya? Orang tuanya kalau misalkan pas aplikasi salah satu boleh. Oke. Nanti menemani saat aplikasi. Tapi yang wajib itu adalah surat notaris itu. Surat notaris kalau berpergiannya dengan salah satu atau tanpa. Oke. Untuk formatnya hubungi email di bawah. Kita punya. Oh iya, kita formatnya ya, kalau kalian bingung formatnya kayak gimana, kita bisa bantu nanti. Iya, boleh kontak kita ke email aja. Betul. Kita ada formatnya, nanti kita bisa share ke kalian. Oh, satu lagi tadi kita belum bahas tentang bisnis tuh. Oh iya, kalau bisnis. Kalau bisnis itu dia umum sih, yang penting ada surat dari perusahaan di sana. Undangan ada dong. Iya, betul, invitation letternya harus letter. asli atau hanya ini ya? Kopian boleh. Kopian aja, yang penting dengan surat pengundang ya. Betul, print berwarna juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Terus ID yang tanda tangan di undangannya? Enggak juga. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Yang penting jelas aja di situ ya. Iya, ada invitation, siapa yang mengundang, perusahaan apa di sana. Tujuannya di sana mau ngapain? Terus yang diundang di sini siapa? Iya, Misalkan betul. kalian diundang di situ, di surat tersebut juga pasti ada di mention juga kan nama kalian sama nomor paspornya kan. Betul. Dan tujuannya, kepentingannya apa kan? Ada di surat undangan. Harus di mention jelas tuh di situ. Di surat undangannya. Nah, biasanya nih, Bray, kalau misalkan kita udah dokumen nih paling nggak udah lengkap nih. Oke. Kita mau ngapain nih, bisa langsung datang atau enggak? Oh iya. Untuk aplikasi visa Spanyol itu tidak bisa langsung datang. Iya, jadi Bikin appointment. Benar. Kalau misalkan kalian beberapa kedutaan yang memang ada aplikasi centernya, kalian harus membuat janji temu dulu tuh. Janji temu. Dan di websitenya Website BLS. DBLS ya. BLS Pen Indonesia. Ya, BLS Pen Indonesia. Di situ nanti bikin akun dulu ya. Dia bisa langsung. Oh, bisa langsung, nggak perlu bikin akun. Akun email nggak sih? Daftar email dong. Oh, daftar. Iya, betul. daftar email dulu kan. Daftar email, terus nanti ya biasanya kalian masukin sih, kalian mengajukannya untuk kategori visa apa. Iya, betul. Terus di input aja tuh Data-datanya. berapa orang di situ, di input sesuai paspor, Nanti nomor pemilihan paspornya juga. tanggal dan jam. Iya, nggak perlu bayar dulu ya itu ya. Oh, enggak. Bayarnya perlu. semua di cash di Application Center ya. nantinya. Oh, iya, itu dia. Jadi kalian tidak perlu bayar, jadi hanya konfirmasi jadwal janji temu aja. Nah, pada saat nanti udah datang pada saat jadwal janji temu, dipastikan di bawah semua dokumen itu lengkap. Oke. Dan disiapkan uang cash. Oh iya, bayarnya berapa nih? Nah, kalau misalkan sekarang nih dengan info biaya visa baru itu 80 euro sekarang. Iya, iya. Salah. Untuk Schengen Untuk 80 euro. 80 euro dia. Estimasinya itu sekitar 1.250.000. Iya, sekitar segitu ya. Segitu, tapi untuk pastinya coba cek di website aplikasi center aja. Karena itu kalau untuk harga visa pasti akan berubah. Lebih update di sana pasti. Nah, itu baru harga visa. Nanti ditambah dengan logistik fee untuk application center. Logistiknya itu dia itu sekitar 240 ribuan. Iya. Nah, itu bisa dicek langsung Iya, juga. totalnya di jadi websitenya. sekitar 1.800.000 Iya. 1.400.000 ya. Sekitar segitu. Segitu. Nanti kalau saran kita sih, kalau kalian akan mengajukan visa Spanyol, boleh cek di websitenya BLS Pen Indonesia ya. Nah, dipastikan tuh, Bray, Apa? uang cash. Oh, iya. Di Palmawan itu ATM rada susah. Oh iya, dia beda dengan aplikasi center yang lain Iya, ya. Kalau yang betul. lain kan ada di mall kan. Iya, Kalau betul. Kalau ini di gedung. BLS ini dia ada di gedung perkantoran tuh. Betul. Jadi tempatnya kalau ATM dan segala macam agak sedikit Agak sulit, jauh. kan? Agak jauh ya. Iya. Jadi pastiin kalian cashnya cukup. Sudah siapkan. Sudah disiapkan, dan kalau bisa pakai uang pas. Betul. Gitu dia. Kurang lebih sih itu aja sih ya. Kalau misalkan untuk Spanyol kan secara garis besar sama lah ya. Sama dengan Schengen yang lainnya. Mungkin ya itu perbedaannya kayak tadi tuh
untuk anak di bawah umur ya notaris, ada notaris ya, kan. Terus apa namanya apa lagi itu tadi ya, surat undangannya harus asli, karena kopi ya karena ada beberapa di kedutaan kan kayak kopinya dulu boleh, kopinya dulu aja di dilampirin, jadi atau soft kopinya kirim email ke kedutaan kan. Kalau ini butuh asli, jadi kalau kalian ada pengundang di sana dan akan berkunjung dengan undangan, jadi pastiin kalian proses invitation letter dulu tuh, karena pasti butuh karena akan juga dibawa kan nanti saat aplikasi. Iya, jadi kan pengundangnya butuh proses untuk bikin suratnya, terus untuk ngirim ke sini juga kan. Nah, itu dia. Jadi mohon diatur jauh-jauh hari ya. untuk itu, karena nanti aslinya harus kalian lampirin di aplikasi visa kalian nanti. Gitu. Sebenarnya umumnya udah untuk dokumen nggak terlalu susah kok untuk aplikasi visa Spanyol. Tapi kalau misalkan masih bingung pun silakan kontak kita di bawah ini, nanti kita jelasin kok. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Spanyol nih nggak maksudnya boleh dibilang nggak terlalu ribet ya. Maksudnya nggak terlalu ribet kok, dari kedutaan juga komunikasinya bagus kok. Iya. Maksudnya selama tujuan kalian kunjungannya jelas sih nggak masalah ya, dan dokumennya tidak macam-macam, harusnya bisa lagi lancar-lancar aja. Dokumen lengkap dan dikonfirmasinya gampang, harusnya tidak menjadi suatu masalah. Terus sama ini nih visanya biasanya dikasihnya lama nggak sih? Nah tetap kalau misalkan kedutaan Spanyol itu akan melihat sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya kalau misalkan nanti mau dikasih panjang pun tetap tergantung kedutaan. Oh iya, kalau misalkan gue tahun kemarin gue apply visa Spanyol nih, terus tahun ini gue mau apply ke Spanyol juga, itu ada kemungkinan kasih panjang nggak sih gue? Ada kemungkinan, tetap. Ada kemungkinan ya. Tapi ada tetap kemungkinan kasih pas juga. Oh iya. Maksudnya nggak, kan ada salah satu negara Schengen tuh waktu itu kalau misalkan gitu. Ya udah pasti dapat panjang misalkan, itu enggak ya. Kalau tergantung dari kedutaan juga ya, biasanya tergantung kebutuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini juga ya. Jadi benar-benar harus disesuaikan kebutuhan juga. Gitu, itu aja informasi dari kita di episode kali ini untuk visa Spanyol untuk turis dan bisnis. Kalau memang kalian ada pertanyaan silahkan di komen ataupun di email ya, kalau memang ada yang lebih spesifik pertanyaannya mungkin nanti kita bisa bantu. Terus jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga. Dan yang sebenarnya di share sih ke teman-temannya, kalau siapa tahu yang butuhkan informasi. Karena kalau teman-teman kalian mau mengajukan visa Spanyol mungkin dalam tahun ini, nggak mungkin juga sih. Terus mungkin dalam tahun depan gitu, dalam waktu terdekat, silakan aja tonton video ini dan di share video ini juga. Kalau mau langsung hubungin kita di bawah ini juga nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Kita bisa bantu juga ya. Dengan mas ini juga. Gitu. Itu aja sih untuk episode kali ini. Jangan lupa dengerin juga di podcastnya. Terus untuk membuat episode berikutnya, masukannya. Ya, kita butuh input kalian dan butuh support kalian juga. Untuk channel ini untuk berlanjut ke episode berikutnya ya. Oke, gua dan Jo selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa.